Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, c'est très intéressant de vous rencontrer aujourd'hui. C'est pour notre classe de mercredi actuellement, mais parce que mercredi, on ne peut pas de faire une classe. Bon, et on va reprendre maintenant. Ya, ini adalah kelas kita yang kemarin sebetulnya hari Rabu, maaf kok, mercredi. Jadi yang hari Selasa, jadi karena tidak bisa maka kita ada di sini. Oke, untuk hari ini sebelum saya ke materi, saya ingin bertanya apakah sudah melihat video penjelasan saya yang sudah saya upload sebelumnya? Atau saya harus menjelaskan di sini atau kita mereview yang ada? Silakan dibuka dulu ininya apa namanya mikrofonnya, semuanya diaktifkan dulu. Nisa, apakah sudah melihat yang kemarin video saya penjelasan di bagian leçon set Bon Appetit? Sudah, Madam. Sudah ya. Aprilia? Belum, Ma'am. Belum. Latif? I think in the YouTube, on the YouTube, right? Yes. Yes. Okay. Already done for it? Okay. Fitria? Dia gimana? Sudah? Yes, Ma'am. Yes, baik. Yang lain masih di mute. Faradina sudah melihat yang kemarin? Sudah, Ma'am. Sudah, baik. Yang lain masih di mute. Nah, ini kalau misalnya sudah, actually saya mereview saja ada kesulitan apa yang di kemarin, tapi kalau misalnya belum, saya jelaskan sedikit. Ini tolong dibuka saja, jadi nanti kalau misalnya saya review, kemudian ada pertanyaan, silahkan langsung saya di-cut pada saat saya berbicara. Jadi, biar nanti kalau misalnya memang sudah tidak ada, we can close this session gitu. Oke ya. Saya akan share dulu ke materi PPT yang kemarin. Jadi tadi kalau misalnya di tengah-tengah nanti saya ada yang kalian belum jelas, kalian bisa meng-cut penjelasan saya. Oke, bon, on arrive maintenant sur le leçon 7 dans notre livre page 78 sur Bon Appétit. Jadi di sini nanti di bahasan yang ke-7 ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan dan minum. Di dalam keseharian mereka, pada saat mereka akan menyatakan selamat makan, selamat menikmati, itu ekspresi yang digunakan adalah Bon Appétit. Digabungkan pembacaannya menjadi Bon Appétit. Nah, dalam bahasa percakapan atau dalam bahasa familiar yang lebih erat, mereka biasa mengatakan bon ap, gitu. Nah, di pembahasan saya yang pertama, saya membahas dari sisi aspek gramatikalnya dulu, yaitu yang pertama kita membahas mengenai verb, verb, artikel atau artikel. Kemudian yang dari teks yang ada di sini, nanti di halaman 78, di situ ada dialog. Kemarin saya minta Anda untuk mendengarkan dialognya dulu. Kemudian setelah itu, saya tidak meminta Anda untuk lié, yaitu menghubungkan antara dialog itu masuk ke dalam gambar yang mana, belum sampai di situ. Saya hanya ingin meminta Anda waktu itu untuk cite itu pick up gitu ya, kata-kata kerja yang dalam tanda petik baru kita pelajari di bahasan ini. Itu saya kategorikan ada 3 kata kerjanya, yaitu kata kerja manger, manger. Kemudian kata kerja boire, boire. Ya. Nah, itulah yang nanti lebih banyak berhubungan dengan yang tadi saya katakan aktivitas makan dan minum. Sedangkan di TST sudah kita pelajari semester yang lalu. Nah, dari yang di sini nanti kita akan melihat bahwa kata-kata kerja tadi itu apabila kita hubungkan dengan objek yang dimakan atau yang diminum, yang spesifik adalah
artikel yang di depan kata bendanya. Seperti yang saya garis merah di dalam slide ini, itu ada kata kerja manger yang tadi sudah dikonjugasikan sesuai subjeknya. Jadi ada du gâteau, des pâtes, du poulet, des courgettes, kemudian du jus d'orange, gitu ya. Kalau nounnya sendiri sebetulnya gâteau, pâtes, poulet, courgette, jus d'orange. Yang berbeda atau yang spesifik adalah artikel yang digunakan. Ada du, ada de, kemudian ada de la. Kebetulan di contoh ini tidak ada de la. Kemudian kita perhatikan yang di bagian yang kalimat E. Di situ ada je déteste, itu berasal dari kata détester yang tadi. Kemudian noun yang digunakan adalah viande. Artikel yang digunakan di depan viande itu adalah la. Ini sudah kita pelajari semester lalu. Jadi la dikategorikan sebagai artikel defini untuk noun atau kata benda berkategori femina. Itu satu hal. Yang kedua, ada kata kerja détester. Kita masih ingat kalau untuk menyatakan suka dan tidak suka kita mempunyai kata kerja aimer, kemudian kata kerja adore, kemudian kata kerja préférer dan détester. Nah, 4 kata kerja itu digunakan dengan menggunakan artikel defini. Yaitu contohnya di sini adalah la, karena viande atau daging ayam ya dalam hal ini itu berkategori femina, maka defini yang digunakan adalah la. Jadi kita bisa menyimpulkan apabila kata kerja yang kita gunakan adalah mange dan boire, ya makan dan minum, maka artikel yang digunakan bukan merupakan artikel le, lali atau defini, tapi artikelnya artikel khusus. Nah, artikel khusus yang di sini adalah artikel partitif. Oke. Sekarang sebelum saya ke artikel, saya ke verb dulu. Dari 3 kata kerja tadi, yaitu kata kerja manger, kemudian boire, dan détester, kata kerja Anda lihat berakhiran di belakangnya er, yaitu manger dan détester, dia masuk di regular verb, ya verba régulier. Konjugasinya kita recall kembali seperti yang sudah kita pelajari. Yang saya cetak merah itu kita anggap hilang. Kemudian disesuaikan dengan subjeknya dengan penambahan akhiran yang sesuai dengan subjek, ya seperti itu. Kemudian untuk pembacaannya bisa dilihat di buku halaman 82 atau kalau misalnya saya coba untuk membaca di sini, pembacaannya adalah je mange, tu manges, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Jadi sama seperti er, manger. Pada je, tu, il, elle, baik jamak ataupun tunggal, pembacaannya sama, mange. Yang berbeda nanti pada nu dan pada vous. Kita perhatikan untuk yang nu ya, kalau er secara keseluruhan atau secara umum, itu harusnya nu hanya ditambahkan dengan ons. Tetapi khusus untuk yang manger ini, penambahannya e-nya kita pertahankan, kemudian ditambahkan dengan akhiran nu, ons-nya, dan pembacaannya mangeons. Gitu. Kemudian untuk déteste sama, pembacaannya itu saya contohkan saja, je déteste, tu déteste, elle déteste, il déteste, nous détestons, vous détestez. Jadi kalau untuk yang vous, pembacaannya sama untuk semua berakhiran dengan er, vous berakhiran dengan z, maka belakangnya dibaca dengan e. Gitu. Kemudian yang ini untuk yang boah itu masih di halaman 82 untuk konjugasinya. Boah masuk di konjugasi yang irregulier. Karena dia irregulier, kita tidak mengikuti aturan yang tadi, maka dia harus dikonjugasikan secara spesifik. Kalau bahasa saya ya, mempermudah Anda saja. Jadi khusus untuk boah, tolong diingat, atau kalau saya katakan, tolong dihafalkan. Jadi untuk je tulisannya bois, tu juga bois, il elle boit, kemudian nous buvons, kemudian vous buvez, kemudian yang il atau el jamak menjadi boivent. Pembacaannya sama seperti yang biasanya. Jadi untuk je, tu, il, elle pembacaannya sama, bois. Je bois, tu bois, il boit, elle boit.
Kemudian yang nu, pouvons, pouvez, boivent. Ya, untuk yang il dan l jamak, ent tidak pernah terbaca. Karena di situ ent tidak terbaca, dia dianggap vokal, maka v-nya terbaca, pembacaannya menjadi boivent. Sedangkan untuk nu, v-nya berubah menjadi v, maka bacanya menjadi pouvons. Kemudian yang bouvez. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan yang di tadi kalimat kita di halaman 78. Itu saya merecall kembali, ada manger, kemudian diikuti dengan noun, kemudian yang spesifik adalah artikelnya. Jadi tadi ada kalimat pertama artikelnya do, kalimat yang kedua d, kemudian yang ketiga ada do dengan d, kemudian yang d kalimatnya ada do artikelnya. Ya, mange, do, mange, de, bois, do, itulah yang disebut dengan artikel partitif. Sedangkan di kalimat yang kelima, deteste, la, itu juga artikel la-nya, tetapi dia adalah artikel defini. Jadi, saya recall kembali ya, apabila kita menggunakan kata kerja manger dan boire, maka artikelnya adalah artikel partitif. Sedangkan deteste atau aimer nanti misalnya saya suka makan bakso misalnya. Kemudian maka saya suka bakso. Maka baksonya menggunakan artikel defini. Tapi kalau saya makan bakso, maka baksonya menggunakan artikel partitif. Bedanya di situ yang menentukan adalah verbanya. Nah, kemarin saya minta teman-teman untuk mengerjakan di konjugasi di halaman 82, aktivitas 1 dan 2. Coba seperti tadi saya sebutkan, silahkan dibuka ini ya. Saya stop share-nya dulu. Oke, sekarang coba kita buka di halaman 82, aktivitas 1. Di situ ada konjugasi kata kerja manger, boire untuk subjek-subjek yang ada. Oke ya. Coba untuk kalimat yang konjugasi yang pertama ada manger untuk to menjadi apa? Yuli. To mange. Oke, thank you. Julie. Mi, madam. Jadi apa yang A? To mange. To mange. To mange. Yes, good. Jadi di belakangnya kayak semacam ditarik gitu ya. Ada sh-nya. To mange gitu. Good. Kemudian yang B, boah. Boah untuk il jamak. Farah? Il boaf. 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 Yes, jadi ent-nya tidak terbaca, kemudian v-nya menjadi terbaca boaf. Boaf. Yes. Il boaf. Kemudian yang C, manger ke nous. Aldi? Yes? Aldiansa? Oke. Nggak ada? Hilang ternyata. Wiwi, manger ke nous, non? Mangeons. Yes, benar? Nous Mangeons. Nous mangeons. Nous mangeons. Nous mangeons. Nous mangeons. Oke. Halo mem, Kemudian- sorry tadi kepencet. Oh, baik. Oke, sekarang yang D, Aldi. Manger untuk vous, Aldi. Fumong mem. Pardon? Vous, Fumong. vous mangez. Repeat after me. Fumongze. Ya, vous mangez. Ya. Jadi kemudian
Satu lagi coba yang yang boah untuk tu. Ezra. Buah. Tu-nya dibaca non, subjeknya silahkan dibaca. Buah. Good. Buah. Tu buah, ya. Kemudian yang F menjadi vous pouvez. Kemudian yang G menjadi elle mange. H, nous boivons. Nous buvons. Kemudian yang I, yang L menjadi elle boit. Dan yang ini penting, karena kita harus menyatakan bahwa saya makan. Ya. Yang J, coba J. Riak. Aku makan. Je mange. Je, pardon? Je mange. Je mange. Je mange. Yes, oke, je mange. Nah, sekarang silahkan kita coba ya, sambil saya mengecek percakapannya. Silahkan ambil satu kata yang ada di sini, kemudian maksud saya buah ataupun manger. Kemudian silahkan berkonjugasi untuk diri kita sendiri. Kemudian nanti kita tambahkan dengan yang di belakangnya. Di belakangnya kita lihat di halaman, silakan Anda lihat halaman 80. Di halaman 80 ada daftar kosakata. Di situ ada des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre, des œufs, du poulet, du bœuf, du mouton, du poisson, du fromage. Contohnya misalnya, je mange des pâtes. Saya makan pasta. Kemudian misalnya, je mange des pommes de terre. Saya makan kentang. Nah, ya, kita gabungkan dengan yang tadi di halaman 82, ditambahkan dengan noun yang ada di sini, yang di atas dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau mencoba, silakan. Yogi? Pakai je ya, Mas. Semuanya kita pakai je dulu. Mi, mem. Oh, Rizka. Baik, Rizka. Yuk, silakan, Mam. Je mange du poisson. Bravo. Je mange du poisson. Sip. Yang lain, ayo. Frida? Yes, ma'am. Yes, yuk, Frida. Je mange du pain. Je mange du pain. Good. Latif tadi membuka mic-nya. Bon, s'il vous plaît. Je mange du spaghetti. Je mange du spaghetti. Baik, itu kalau Latif tadi sudah ditambahkan dengan menggunakan spesifik ininya ya, makanannya ada spaghetti. Nanti kalau ada ini sekaligus di sini, spaghetti adalah dalam tanda petik nama sebuah makanan. Nah, kalau nama sebuah makanan nanti kita menggunakan du. Misalnya, je mange du nasi goreng. Je mange du sate. Je mange du pila. Salad. Nah, itu menggunakan yang du-nya. Oke, ada lagi silahkan. Saya, ma'am. Ya, Ardian. Je mange du mouton. Je mange du mouton. Baik, good. Saya makan daging domba. Domba. Yes, good. Je mange du mouton. Lagi? Ada? Sekarang buah. Buah. Kita lihat di bagian boisson. Ada de l'eau. Kemudian du jus d'orange. Ya. De l'eau biasa. De l'eau. De l'eau air putih atau air mineral. Du jus d'orange. Dorong gitu ya. Dorong ya. Du jus d'orange. Dorong. R-nya di sini seperti biasa. Kemudian du jus de pomme. Kalau di atas tadi ada pomme de terre itu kentang, sedangkan kalau apel itu pomme saja nggak pakai terre. Terre itu sebetulnya artinya tanah.
Ya, kalau jus apel itu jus de pomme, sedangkan kalau pomme de terre itu kentang. Du café, du thé, du lait. Je bois de l'eau. Yes, ayo kata buah ditambahkan dengan boisson. Yuk, silakan. Yes. Maaf, ini siapa? Fitria, ma'am. Fitria, yes, Fia. Répétez s'il vous plaît, non? Je bois du café. Je bois du café, bravo. Next. Je bois du lait. Je bois du lait, ke Trian. Encore, masih Gita, Amanda. Tidak? Oke, Saba. Sekarang saya gabungkan ya. Sekarang saya gabungkan. Tadi kita ada satu kata kerja yang berakhir dengan er, yaitu détester. Nah, di dalam kelompok détester itu kan ada kata kerja aimer. Saya suka. Kalau détester kan tidak suka. Nah, sekarang saya menggabungkan antara saya suka ini, saya makan ini. Contohnya, kalau saya ingin mengatakan saya suka kentang, setiap hari saya makan kentang, maka j'aime diikuti dengan artikel apa? J'aime. Le, la, atau le untuk kentang? Yo. Le. Le, yes. Ya. J'aime le pomme de terre. Jadi kalau ternya dianggap jamak secara umum, maka menjadi les. J'aime les pommes de terre. Ya, dianggap jamak. Saya menggunakan yang jamak. Nah, di kata itu, kalau kita menggunakan kata kerja aimer, maka menjadi j'aime les pommes de terre. Kemudian kalau saya mengatakan karena itu, setiap pagi kalau sarapan saya makan kentang, maka menjadi je mange des pommes de terre. Sama juga seperti yang minuman, misalnya saya suka air putih, maka menjadi j'aime l'eau, saya suka l'eau. Tapi biasanya kalau sana mengatakan air putih menjadi l'eau minérale. Mengatakan air putih, air mineral. Jadi bukan hanya l'eau saja. J'aime l'eau minérale. Saya suka air putih. Ya. Oh, kayak merek. Oh iya, ya di sana ada merek yang Le Mineral. Itu sebetulnya itu merek dari sana. Itu memang ada di sana. Gitu. Oh. Tapi di sana itu gases. Gases itu ada kayak semacam sodanya kalau di sana. Kok yang di sini saya kira kok tidak. Saya kayaknya plain aja, gitu ya. Baik. Ada manis-manisnya. Oke, ya. Kemudian tadi saya katakan j'aime l'eau minérale, kemudian je bois de l'eau minérale, misalnya begitu. Nah, sekarang kita gabungkan antara j'aime manger titik-titik. Bagaimana kalau kita akan mengatakan saya suka makan keju? Kita gabungkan ya. Kalau tadi j'aime le, misalnya poisson. Saya suka daging ikan. Je mange du poisson. Saya makan ikan. Nah, sekarang kalau kita tambahkan atau kita gabungkan kata itu menjadi j'aime manger. Saya suka makan ikan. Atau saya suka makan daging ikan. Menjadi bagaimana? Artikel yang digunakan apa coba? Je mange. Je mange le poisson. 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 Hati-hati ya untuk poisson ya. Jadi ada poisson, ada poisson. S-nya 1 dan S-nya 2. Kalau kita suka daging ikan itu poisson S. Tapi kalau poisson itu racun. Hati-hati. Kalau Z itu menjadi racun. Kalau S menjadi ikan. Ya, tadi kalimat saya begini. Maaf, saya tidak di ruangan kelas, jadi saya tidak bisa menulis di papan. Aku suka makan ikan. Kalimat saya ini. Coba, semoga bisa terbaca. Aku suka makan ikan.
Oui. Ikan di sini itu objek dari makan atau objek dari suka? Pertanyaan saya. Makan. Aku suka makan ikan. Ikannya objek dari makan. Kalau ikan adalah objek dari makan, maka aturan artikel yang digunakan mengikuti artikel makannya, bukan artikel sukanya. Coba? Kalau pada saat kita mengatakan aku suka di sini ikan, maka ikan adalah artikel dari suka. Maka artikel yang digunakan untuk ikan itu mengikuti artikel ketentuan dari eme. Jadi artikelnya harus artikel defini. Tetapi dalam konteks ini ikan adalah objek dari makan. Maka artikel yang digunakan untuk ikan mengikuti aturan yang digunakan untuk artikel makan, yaitu artikel partitif. Maka kalimatnya menjadi j'aime manger du poisson. Poisson. Gitu. Oke, kalimatnya menjadi j'aime manger du poisson. Silakan, semoga terbaca. Oke, ya, semoga terbaca. Oh, yes. J'aime manger du poisson. Poissonnya di sini mengikuti artikel du karena dia adalah objek dari manger. Kemudian karena di sini sudah ada j'aime, sudah ada kata kerja eme yang dikonjugasikan ke ze, maka manger-nya kembali ke bentuk infinitif. Demikian juga kalau misalnya nanti saya katakan saya suka minum kopi, maka di sini j'aime boire. Nah, misalnya, maaf saya tadi bilangnya kopi kok saya tulisnya teh, maaf ya. Maaf. Jadi saya ganti sesuai yang saya tuliskan. Kalau misalnya saya juga mengatakan saya suka minum teh, maka yang di sini j'aime, eme dikonjugasikan ke ze, sedangkan minumnya, boire-nya tetap bentuknya adalah bentuk infinitif atau bentuk yang belum kita konjugasikan, bentuk asli. Kemudian yang di sininya sama, saya suka minum teh. Tehnya juga adalah objek dari minumnya, maka di sini menggunakan artikel partitif. Begitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Mem, yang teh tadi du apa D ya? Oh, saya nggak kelihatan. Sorry. Untuk tehnya du. Oh, du. Oh, ada di halaman 80, Andrian. Ya, ini vocabnya, vocabnya ada di halaman 80. Baru. Oke, gitu. Oke, thank you, Ma'am. Yes. Oke, saya kembali ke di sini, saya lanjutkan untuk ini ya. Baik. Nah, itu yang penggunaan artikelnya dan penggunaan verbnya ya. Kemudian, nah ini tadi. Jadi yang tadi kita bahas ada do, ada de, ada delo, itu adalah yang disebut dengan artikel partitif. Artikel partitif itu berasal dari yang di pojok kiri. Partitif itu berasal dari preposisi de, kemudian ditambahkan dengan artikel defini. Jadi kalau misalnya ada artikel defini la, maka de diikuti dengan la, nanti menjadi de la. Kemudian de diikuti dengan defini le, maka berubah menjadi du. De diikuti dengan defini le, maka berubah menjadi de. Pada nomina yang berawalan dengan huruf vokal atau huruf H, nanti penulisannya menjadi D, seperti ini, yang D, L di atas, atau D apostrof. Contohnya ada de, lo. Gitu. Nah, kemudian yang ini tadi kita sebutkan bahwa hati-hati untuk kata kerja eme, adore, dan diteste itu diikuti dengan artikel-artikel yang defini. Jadi ada apa namanya? Je, di sini katanya je déteste le café, j'adore le pain. Oke.
Kemudian kemarin saya minta teman-teman mengerjakan di latihan 81. Ini nanti silahkan dikerjakan, nanti saya review minggu depan. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, jadi untuk kosakata-kosakata yang berhubungan dengan makan dan minum, sudah ada yang di halaman 80. Tadi gambarnya juga cukup jelas di situ. Itu ya. Untuk pengucapannya bisa sambil didengarkan di audio di 101. Yang di psikologi saya tidak menghapus yang di psikologi, jadi kalau misalnya ada kesulitan untuk mengakses yang di audio di kelas Google Classroom bisa membuka yang di psikologi, karena yang di psikologi itu kalau semua audio saya posting di situ. Sedangkan yang di Google Classroom ini kemarin hanya terbatasi hanya 20 audio. Jadinya mungkin nanti setelah 20 kita pakai, nanti ada beberapa yang harus saya hapus dari Google Classroom ya. Kalau sampai sampai audio 101 masih bisa di situ. Kemudian, nah setelah ini nanti kalau konjugasi pemahaman mengenai grammatical rules-nya tidak ada masalah. So, la semaine prochaine, on va continuer à parler de guide de communication, dak de communication. Jadi, bagaimana menggunakannya di dalam percakapan untuk menyatakan aku makan, aku minum, kamu makan apa, kamu mau makan apa, atau misalnya saya haus, saya sudah kenyang, kamu punya sesuatu untuk diminum. Nah, kita nanti akan membahas ini untuk minggu depan. Jadi nanti minggu depan lebih ke prakteknya. Nah, nanti saya nanti silakan dicek seperti biasanya. Saya akan memberikan dulu penjelasannya, kemudian nanti saya minta teman-teman untuk praktek, untuk mengucapkannya, dan nanti untuk pengucapan di praktek nanti silakan kita menggunakan BA Group Class ya. Jadi nanti di record, kemudian dikirim di situ. Nanti kita akan saling belajar bukan kesalahan ya, maksudnya pembacaan yang misalnya kurang tepat di mananya, biar kita nanti bisa saling belajar dari kita sendiri. Saya pikir itu untuk rule gramatikalnya, grammatical rules-nya sur bon appétit ou l'expression de manger ou boire. Est-ce que vous avez encore des commentaires, peut-être? Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelumnya. Silakan. Non, ça va? Kalau tidak ada, yang tadi untuk yang review gramatikal, untuk melihat pemahaman kita mengenai konjugasi dan penggunaan artikelnya, artikel defini dan undefini. Tadi yang latihan-latihan di dalam slide saya, atau yang ada di dalam buku ini, actually, please silakan disubmit ke saya seperti yang kemarin kita sepakati. Jadi hari ini saya sebut sebagai meeting. Jadi kalau hari ini berarti maksimal hari Minggu. Jadi hari Minggu nanti silakan nanti dikirimkan ke saya. Nanti saya bikinkan saya bikinkan room di Google Classroom untuk posting di situ. Ya nanti saya bisa mereview masing-masing pemahaman grammatical rules kalian. Ça va? Ça va, madame. Ça va. Oui, d'accord, merci. Bon, si vous n'avez pas encore des questions, je pense qu'on va s'arrêter. Kita bisa berhenti. On va terminer notre classe aujourd'hui et on va continuer la semaine prochaine. Et j'espère qu'on va se revoir au mardi ya, Selasa. Ya, mardi di jam 10 kalau saya tidak salah. Oke, semoga tidak ada perubahan hal-hal yang nanti kita tidak bisa bertemu di mardi. Voilà, bon. Thank you very much for today. We will continue Tuesday at 10 p.m. Kemudian nanti bahasan kita adalah mengenai guide de communication, bagaimana penggunaannya dalam bahasa sehari-hari untuk menyatakan ekspresi, aku makan ini, aku suka ini, aku
lapar dan lain sebagainya. Kemudian silakan dibuka lagi di semester lalu kita sudah membahas mengenai est que. Nah, bagaimanakah ekspresi est que? Nanti saya tambahkan di semester ini juga kita akan gunakan est que dan qu'est-ce que. Ya. Bagaimana menggunakan kata est que, apakah dan apa yang. Est que vous aimez misalnya, dan qu'est-ce que vous aimez yang semester lalu nanti akan kita akan kita gunakan dengan est que vous mangez, qu'est-ce que vous mangez. Ya, baik manger atau boire. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.